Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang sudah bergabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7135 sampai bab 7136. Ketika Fei Kexin yang masih muda dan cantik melangkah ke panggung pesta, semua orang memusatkan perhatian mereka padanya. Seluruh dunia tidak asing dengan Fei Kexin. Dia pernah menarik perhatian dunia ketika dia menangani insiden Fei Haoyang yang pernah menggemparkan dunia, dan sejak itu, dia telah menjadi elit bisnis yang terkenal di dunia. Bahkan Tawana, yang juga terkenal di dunia, mengagumi Fei Kexin jauh di lubuk hatinya. Hanya saja, saat ini, tidak ada cara baginya untuk fokus pada Fei Kexin, karena pacarnya, Trevor, masih belum mulai mengedit video sesuai permintaannya, dan mereka berdua telah menjaga perang dingin di pesta, tanpa ada yang memimpin untuk memecah keheningan. Ketika Fei Kexin masuk, banyak tamu yang telah mengaguminya sejak lama maju untuk menyapa, dan Tawana memanfaatkan fakta bahwa tidak ada yang memperhatikannya, jadi dia segera berkata kepada Trevor, "Trevor, berikan ponselmu, aku akan memotongnya sendiri." Trevor menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku berjanji kepada pria bermarga yaitu bahwa video itu tidak akan diedit dan akan dikodekan untuknya dan keluarganya." Melihat bahwa dia masih tidak mau menyerah, Tawana berkata dengan dingin, "Jika kamu bersikeras melakukan ini, maka kita akan putus." Trevor terdiam sejenak dan berkata, "Tidak masalah jika kita putus, aku tidak akan berbohong kepadamu, aku tidak berharap kamu akan bersamaku untuk waktu yang lama sejak awal, dan sejak hari aku bersama denganmu, aku sudah siap untuk putus." Trevor menambahkan, "Namun, meskipun kita putus, aku harus menunjukkan sikapku. Kamu benar-benar tidak bisa terus-terusan mengkhotbahkan pandangan itu di depan umum. Kamu adalah figur publik. Sikap apapun dapat memengaruhi banyak anak muda untuk membuat keputusan yang cukup untuk mengubah seluruh hidup mereka. Dulu, kamu sangat berbakat dan muda. Kamu menjadi panutan yang sangat baik bagi banyak remaja. Banyak dari mereka terinspirasi oleh inspirasimu dan dengan berani mengejar mimpi mereka. Namun, sekarang kamu sudah menyimpang dari jati dirimu yang asli. Ketika aku masih remaja, meskipun aku bukan siswa yang baik dengan karakter dan prestasi akademik yang baik, tetapi hal baiknya adalah aku tidak terpengaruh oleh pengaruh dunia luar dan tersesat. Terlebih lagi, aku tidak memengaruhi orang lain untuk tersesat. Namun, sekarang kamu telah membiarkan banyak orang tersesat. Aku tidak berdaya untuk mengubahmu. Namun, aku tidak bisa membiarkan diriku terus menjadi tangan kananmu. Maafkan aku." Tawana sangat marah hingga air matanya mengalir. Dia tidak menyadari bahwa pacarnya lebih memilih putus dengannya daripada terus mendukungnya, yang membuatnya merasa sangat dikhianati dan memberinya pukulan telak. Saat air matanya hampir keluar, Mitsui Liang Xiao telah membawa Ye Chen, Fei Kexin, dan kelompoknya kembali ke area inti kelompok. Meskipun Mitsui Liang Xiao tahu bahwa Ye Chen tidak terlalu menyukai Tawana, tetapi Tawana adalah tokoh utama hari itu, dan telah mengambil tempat duduknya di area inti. Jika dia membawa Fei Kexin untuk menghindari area inti, orang luar tidak akan tahu bagaimana berspekulasi jika mereka melihatnya. Jadi dia memutuskan untuk mengikuti proses normal terlebih dahulu, memperkenalkan kedua belah pihak untuk saling mengenal, dan jika dia bisa terus mengobrol secara alami, itu yang terbaik, dan jika obrolan itu tidak berhasil, maka dia akan mencurahkan energinya sendiri pada Fei Kexin. Fei Kexin, saat itu, meskipun Tawana merasa tersisih, mengingat bahwa dia adalah pemegang saham utama Universal Records, dia tidak akan berani menunda pertunjukan malam ini. Jadi, dia datang ke depan Tawana dan memperkenalkan Fei Kexin sambil tersenyum, "Nona Fei, ini Tawana Sweat yang terkenal, Anda pasti tahu sesuatu tentangnya, kan?"
Fei Kexin tersenyum tipis dan berkata dengan datar, kecantikan Nona Sweat di barat tidak ada bandingannya, jadi bagaimana mungkin saya tidak tahu. Tawana berdiri dengan agak gugup dan dengan sopan berkata, Nona Fei, Anda menyanjung saya. Sebagai perbandingan, Anda benar-benar terkenal secara global. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Fei Kexin tersenyum dan berkata, Nona Sweat adalah bintang dengan pengaruh terbesar dan kemampuan komersialisasi terkuat saat ini. Dalam hal popularitas, tidak banyak orang di dunia yang dapat dibandingkan dengan Anda. Banyak anak muda yang sudah tidak tahu apa yang dilakukan Bill Gates. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah orang tua yang sangat kaya. Tetapi saya khawatir anak muda yang tidak mengenal Anda, Nona Sweat, jumlahnya sedikit dan jarang. Setelah mengatakan itu, Fei Kexin bertanya lagi, ngomong-ngomong, Nona Sweat, saya dengar Anda sekarang bersemangat untuk mempromosikan beberapa kegiatan kesejahteraan masyarakat? Tawana tidak menyangka Fei Kexin akan berinisiatif untuk mengobrol tentang kesejahteraan publik, dan ketika dia mengira bahwa hubungannya dengan Ye Chen baik, dia menduga bahwa Fei Kexin mungkin juga ingin menargetkan dirinya sendiri. Tetapi dia tidak berani berdebat dan bertengkar dengan Fei Kexin, jadi dia berkata dengan canggung, ya, memang membahas sedikit tentang aspek kesejahteraan publik. Tidak berjalan dengan baik, tidak boleh di panggung manapun. Biar Nona Fei melihatmu tertawa. Fei Kexin menatapnya dan berkata dengan sangat serius, Nona Sweat, saya punya saran, saya ingin tahu apakah Anda bersedia mendengarkannya? Tawana buru-buru berkata dengan pikiran terbuka, Nona Fei, silakan bicara, saya pasti akan mendengarkan dan belajar dengan saksama. Fei Kexin berkata dengan datar, belajar bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan, itu hanya ringkasan kecil dari saya. Sambil mengatakan ini, dia berkata dengan agak serius, dari pengalaman pribadiku dan apa yang telah kupelajari dari pengamatan selama bertahun-tahun, hal terbaik tentang melakukan pelayanan publik adalah bahwa suara yang dibuat dengan uang harus lebih keras daripada suara yang dibuat oleh mulut. Mulut yang lebih besar? Apa sebenarnya maksudmu dengan itu? Tawana berkata, sangat sederhana, dalam bahasa Cina kuno, tidak lebih dari sekadar berbicara lebih sedikit dan melakukan lebih banyak. Anda ingin memperjuangkan kesepakatan yang lebih baik untuk sekelompok orang tertentu. Lebih baik menyumbang secara diam-diam daripada membuat pernyataan yang menonjol. Karena begitu masalah ini terbalik. Orang pertama yang terseret seringkali adalah orang yang bersuara paling keras. Tawana mengerti apa yang dimaksud Fei Kexin. Dia secara halus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia telah berbicara terlalu banyak. Meskipun dia marah dalam hatinya, dia tidak berani berdebat dengan Fei Kexin, dan hanya bisa berkata dengan wajah saleh, Nona Fei benar, saya benar-benar diajari. Fei Kexin mengangguk, tanpa santai namun sengaja berkata, situasi di negara ini tidak terlalu optimis bagi orang-orang tertentu yang sebelumnya lebih gelisah. Sejauh yang saya tahu, sudah ada sebagian orang yang tidak berani kembali. Nona Sweat juga harus lebih berhati-hati. Kata-kata dari Fei Kexin ini membuat Tawana menjadi tegang, dan sesaat tampak seolah-olah dia sedang berpikir. Tepat pada saat ini, asisten Mitsui Ryotaka sekali lagi datang dan berbisik di telinga Mitsui Ryotaka. Tuan, Kementerian Luar Negeri telah datang, dan mereka membawa beberapa orang Amerika bersama mereka, yang dikatakan sebagai agen CIA yang telah dikirim ke sini untuk tugas khusus. Untuk apa orang-orang dari Kementerian Luar Negeri membawa CIA ke sini? Mitsui Ryotaka mengerutkan kening. Kementerian Luar Negeri menghususkan diri dalam masalah diplomatik. Mereka membawa CIA dari Amerika. Kasus penting apa yang sedang mereka tangani? Asisten itu juga bingung dan berkata, saya sudah memeriksa dokumen mereka dan semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika saya bertanya apa yang mereka lakukan di sini, mereka dengan belak-belakan mengatakan bahwa itu menyangkut kerahasiaan dan tidak ada komentar. Mitsui Ryotaka bergumam, mereka mungkin ada di sini untuk mencari saya. Biarkan mereka masuk dan saya akan bertanya dengan hati-hati. Asisten itu mengangguk dan segera keluar. Tak lama kemudian, beberapa pria Jepang berjas masuk bersama beberapa pria kulit putih yang mengenakan jas hitam dan model berkulit hitam. Pria Jepang yang berjalan di depan sangat cepat, menyerahkan surat kepercayaannya kepada Mitsui Ryotakashi dengan kedua tangan, dan dengan hormat berkata, Tuan Mitsui, saya Hasegawa Ichiro dari Kementerian Luar Negeri, dan CIA ini adalah agen yang dikirim oleh Kedutaan Besar Amerika, dan mereka ingin mencari tahu sedikit informasi tentang Nona Tawana Sweat. Mitsui Ryotaka tidak menyangka bahwa orang-orang ini ada di sini untuk mencari Tawana.
Sebelum dia sempat tersadar, seorang pria kulit putih dengan ekspresi dingin melangkah maju dan berkata kepada Tawana, "Jihalo Nona Tawana Sweat, saya agen CIA PT Roger. Ada urusan yang mengharuskan Anda ikut dengan kami ke kedutaan. Waktunya sudah dekat. Sebaiknya Anda berangkat sekarang." Bersambung.